Maka disitulah kenapa diawali la ilaha illallah, baru la ilaha illallah. Karena kalau tidak ada la ilaha illallah, itu belum jelas. Masuklah la ilaha illallah, sudah mulai fokus. Barulah la ilaha illa anta muhatab, berhadapan. Barulah, leburlah yang berhadapan itu kepada la ilaha illa ana. Muhammad sudah gula, sudah bersatu dengan manis, esa, ahad. Sahabat, inilah yang harus dipahami oleh kita. Ya. Maka butuh kita pada shin. Temuilah shin itu. Karena tanpa shin kau tidak akan kenal dengan titik ba. Tadi semua makanya bismillah. Siapa yang mau ke alif harus ketemu dengan titik ba. Bikana makana biyakunu mayakunu. Segala apa yang sudah terjadi dulu karena si titik ba. Apa yang sedang terjadi hari ini karena titik ba. Dan apa yang akan terjadi karena titik ba. Di sini ilmu kun fayakun pada titik ba itu. Tapi sudah harus mengerti. Kaf, ha, ya, ain, sod. Maka disitulah surat Maryam ayat menjelaskan ayat pertama adalah kaf adalah mulutmu. Adalah kalam Allah. Kumur-kumurlah dalam berwudu. Bukan hanya kumur-kumur doang. Maka ini kita kumur-kumur karena kita hanya terjebak pada syariat fikih di luar di tubuhmu itu. Padahal di sebalik itu ada torikot di dalamnya. Ternyata di mulut ini bukan mulut, tetapi ada kalam. Nah disitulah kumur-kumur. Kemudian juga masukkan air ke dalam hidung. Oh di situ ternyata bukan hanya lubang hidung. Ternyata di tempat masuknya nurullah dan syirullah. Maka istinsaklah masuk ke dalamkan air. Tapi istinsarlah keluarkan air itu. Hak nurullah. Syirullah nurullah. Kun fayakun. Itulah sebetulnya. Apa yang akan dikun fayakunkan adalah apa yang dicatat pada dulu. Pada tubuhmu. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa arsarohum. Apapun yang kau sangkakan, yang kau simpan di hatimu. Nah itulah. Maka Abah suka ajarkan bagaimana membersihkan rumah Allah di sini. Dzikir bukan ucapan Allah, Allah. Nggak ada gunanya. Kalau seandainya yang tidak ngerti hakikatnya. Karena bunyi Allah, Allah di mulutmu. Maupun bunyi Allah, Allah di hatimu. Itu masih la syaut. Masih ada suara dan huruf dan isyarah ada itibar. Maka nanti pada saat kamu yang sebenarnya. Maka la syautin la harfun. Tiada suara dan tiada huruf. Maka itulah sahabat. Kalau semua sudah ridho, sudah faham. Abah bisa diam semua tadi ya. Tadi semua tapi ya tadi. Abah sudah lihat pertanyaan begitu banyak tadi semua ya. Sebenarnya kata Abah juga. Kalau untuk ilmu tubuh, datangilah guru kita di pondok-pondok pesantren itu. Cuma hati-hati. Karena sekarang ini kita harus milih-milih tadi semua ya. Tadi semua. Karena Abah masih percaya guru-guru kita di pondok pesantren itu lebih mumpuni soal ilmu. Tadi semua ya. Tadi semua. Ya artinya bahwa tidak mesti, oh harus ke Abah. Enggak. Datangilah guru-guru kalian di daerah kalian masing-masing. Di situ untuk guru syariatnya, carilah kiai. Belajarlah tentang ilmu tubuh. Tapi jangan terjebak kelamaan. Karena tubuh itu hanya 1/4 saja bagian dirimu. Maka orang berpikir itu hanya 1/3. Boleh diartikan 1/3 atau 1/4. Kalau 1/4, kalau sudah syariat 1/4 pertama, torikot 2/4, hakikat 3/4, barulah marifat 4/4 alias 1. Hakikatnya harusnya 1. Atau boleh juga syariat 1/3. Fikih itu 1/3. Apapun kamu hebatnya berpikir, tetap tidak makbul. Dan tidak akan, dan kalau tidak makbul, tidak ada makjur. Kalau hanya ibadah, tapi nggak ada ubudiyah, tidak akan ada abudah. Tadi paham itu. Ya. Islam itu tidak ada tanpa iman. Iman itu juga tidak ada tanpa ihsan. Tadi semua. Ya. Karena awalnya ihsan, melihat Allah, syahadat, anta budallahu ka'annaka tara. Tadi semua. Fa illam takun tara fa innahu yarak. Itu saja. Maka marilah kita sahabat dengan waktu yang ada ini adalah mungkin nggak usah bingung dengan apa yang Abah sampaikan teori. Yang penting prakteknya. Karena agama itu praktek. Dari sinilah terjebaknya orang pada syariat. Karena ngomongin resep. Tahu-taunya yang akan mati ruhnya. Yang akan pulang itu ruhnya. Yang kamu atur tentang fikih tubuhmu itu minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, masuk ke dalam tanah.
maka matinya orang syariat itu membusuk. Itu. Kenapa? Karena tidak diterima oleh bumi. Tadi semua. Ya. Itulah Allah sudah gambarkan. Yang satu kembali pada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ruhmu, tapi tubuhmu dibuang ke dalam tanah. Minha khalaqnakum, dari sana kamu ada. Wa fiha nu'idukum, ke dalam situ kamu dimasukkan. Wa minha nukhrijukum tar. Kalau belum raji'un, kau akan dibangkitkan lagi di situ. Fiha tuhyauna, di situ kamu dihidupkan. Wa minha wa min tamutuna, disitulah kamu akan dimatikan. Wa minha tukhrajun, di situ kamu akan dibangkitkan. Kalau belum raji'un. Karena ini tentang toharoh. Toharoh jasad kulit awalmu. Toharoh syariat. Toharoh torikot. Toharoh hakikat. Toharoh ma'rifat. Nggak usah takut. Semua berjalan baik-baik saja. Semua akan mendapatkan perjalanannya masing-masing. Maka kata Abah, torikot itu sejumlah manusia. Ya. Maka yang di bawah tadi, maka itulah kenapa tasyakuran selalu menggunakan adalah nasi tumpeng. Yang di bawah itu lebar, banyak. Tapi yang menjadi puncak juara kelas itu sedikit. Dan itulah Allah mengatakan, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Memang yang sampai juara kelas itu sedikit, sahabat. Nggak usah takut. Biarkan, karena kamu ada bagian nanti, naik. Tapi yang sing penting mau berubah dulu. Ini jangan sampai mati, lahir lagi, di bawah lagi. Kenapa di bawah melulu? Oh, karena di bawah itu biasanya ditumpang itu ada telur, ada ayam, ada daging, ada apa, ada sayuran. Kamu terjebak di situ. Padahal kamu harus nakbun, manakib, naik ke atas, makin ke puncak, makin ke puncak, makin ke puncak. Kalau tidak berarti kamu hanya akan mengulang-ulang bolak-balik saja di situ. Tadi semua ya. Nah inilah apa namanya sahabat yang harus dipahami oleh kita. Sebetulnya sama isyarah tumpeng, isyarah Candi Borobudur, ada Kamadatu. Kenapa Kamadatu? Karena diawali manusia itu dengan manusia adalah kama, hawa nafsu. Manusia nafsu diawali. Tidak apa. Dan itu manusiawi. Maka itulah kenapa isi Al-Quran itu ada. Innal Qur'ani sab'atu butun. Isi Al-Quran itu minimal 7. Mengandung 7 makna kata Nabi. Maka di sini kamu jangan bingung. Ada disuruh. Disuruh di sini meminta, bahkan memaksa pada boleh. Kalau di makom bawah, sama kayak kamu masih anak-anak, boleh menjajah ibumu, bapakmu. Mama jajan, mama, dari semua. Mama cebok, mama bajuin, mama. Boleh. Tapi apakah itu boleh sampai tuamu? Tidak. Itulah cara Allah mengajarkan kepada kita dalam kehidupan. Bagaimana kita dibolehkan juga berdoa minta. Ud'uni astajib lakum. Minta kamu kepadaku. Minta kamu padaku. Minta kamu padaku. Oh tapi nanti kamu akan dimarahi di tengah-tengah. Hei, kamu itu nggak sadar-sadar. Tadi semua. Ya. Maka tadi awalnya manusia itu adalah selalu mencari. Mencari ilmu. Mencari jodoh. Mencari. Nggak apa-apa. Karena memang awalnya manusia itu tadi. Kamadatu. Kayak ibaratkan nasi tumpeng itu di bawah. Mencari. Cari apa? Cari ayam dekat di bawah. Cari telur di situ. Cari ini. Itu isyarah ulama kita ini luar biasa. Membuat tasyakuran dengan nasi tumpeng. Karena sebetulnya budak pun sama, Hindu pun sama adalah. Maka kenapa mereka mengenal kasta. Dan kenapa di Candi Borobudur ada Kamadatu, Rupadatu, Arupadatu. Tapi orang Buddha sekalipun mengajarkan. Pertama nggak apa-apa Kamadatu. Semuanya adalah tentang nafsu. Masuklah kepada Rupadatu. Kau semua ada tentang kehidupan wujud, bentuk. Kita selalu mendambakan apa yang kelihatan. Nggak apa-apa. Kamu menyukai sawah, menyukai kebun. Tapi jangan berhenti, itu saja masalahnya. Berjalanlah dari mulai Kamadatu, Rupadatu. Tapi kalau kalian ingin pulang, dari Kamadatu harus berubah kepada Arupadatu. Dari Kamadatu ke Rupadatu, ke Arupadatu. Alam tanpa wujud. Sudah kembali pada kosong. Itulah maksudnya. Maka kita berasal kosong kembali pada. Yang jadi masalah hari ini adalah manusia senang di bawah terus. Lahir lagi, di bawah lagi. Lahir. Itulah yang kata Nabi. Sesungguhnya mereka dalam neraka itu ada 1000 tahun, 1.000.000 tahun. Cuma mereka, kamu nggak ngerti malam itu Abah jelaskan. Itulah kehidupan ini neraka. Naraika. Naraloka. Tadi semua. Ya. Tergantung pada di mana levelnya. Tadi semua.
Karena kalau nerakanya di sini, kenapa Sahih Bukhari Jannatul Ma'wa di sini? Ya tadi, lawannya surga itu neraka. Itu. Ya otomatis surganya di sini, nerakanya di sini. Naraika itu, pada tubuh kita adalah naraika. Dari kamadatu. Hidup kita dijajah dengan hawa nafsu. Semuanya. Nah itulah awalnya manusia itu mencari ilmu, mencari jodoh. Tapi nanti kalau kau sudah mengerti pada rupa datu, kamu sudah mengerti. Oh ternyata kamu akan sadar, ternyata selama ini kamu merasa mencari, nanti kamu akan merasakan, oh ternyata saya ini menerima. Tuh akan mulai menerima baik. Menerima. Bahkan mulai ikhlas kamu. Oh bukan saya yang sholat, saya menerima sholat. Oh ternyata sholat itu karunia Allah. Oh ternyata semua kebaikan itu perbuatan Allah. Nah di situ kamu sebut ikhlas. Nah, pada saat kamu sudah naik lagi kepada arupa datu, bahwa kamu tidak terjebak lagi dengan tadi ritual tadi. Karena disitulah kamu lagi sudah yang disebut mukhlas. Adalah pada saat kamu yang disebut ikhlas. Mukhlas itu adalah tingkat ikhlas yang tertinggi pada saat kamu sudah hilang. Tidak lagi melihat amalmu, sholatmu, puasamu, hidupmu. Tadi, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun. Berarti kamu sudah ada pada puncak itu. Dan kalau kamu sudah pada puncak itu, kamu sudah mulai gelisah. Karena dunia ini tidak indah lagi. Itulah yang kenapa Abah tiap hari minta balik. Karena sudah tidak lagi indah. Walaupun dikasih terus oleh Allah dengan hiburan. Walaupun Abah juga bisa melihat apapun yang dikirimkannya kepada Abah. Abah melihat itu akhirat. Selalu melihat itu akhirat. Dan untuk akhirat. Begitu. Tadi semua. Tapi tetap. Itulah kenapa baju Abah hitam. Abah baru mengerti setelah membaca dalam kitab Syirul Asrar adalah Al-Faslu Asani Asyarofil Fuqara adalah pakir dalam tasawuf. Ternyata para sufi itu menggunakan baju hitam. Karena hitam itulah tanda orang yang berkabung. Orang yang selalu sedih di alam dunia ini. Gitu. Dan entah kenapa Abah ini nggak bisa menerima baju yang selain hitam. Tadi semua ya. Padahal nggak ada yang merancang, nggak pernah baca kitab ini. Tubuh ini saja yang minta. Aku ini sesungguhnya adalah bersedih. Itu kan tadi. Sahabat. Maka inilah yang harus kita berkabung setiap saat. Semua, ya. Kenapa berkabung? Karena aku belum bisa mengerti Tuhan. Semua, ya. Maka Abah katakan, rindukan Allah. Rindukan Rasulullah. Usaplah dada. Ya Allah, aku rindu pada. Ya Allah, ya Rasulullah, aku rindu padamu. Usaplah pada latifah Ahmad. Sholli ala Ahmad, sholli ala Muhammad. Kul huwallahu ahad. Usapkan pada dada. Karena di sini ada rumah Allah yang sejati pada diri kita. Kebahagiaanmu ada di sini. Kesedihanmu ada di sini. Nasib burukmu akibat di sini. Nasib baikmu juga akibat di sini. Nah tadi. Maka wala tansa nasibaka minad dunya adalah setelah kamu adalah kembalikan kepada negeri akhirat. Semua ya. Ini sahabat, sebetulnya Abah sedang membuka kitab Syirul Asrar, tapi kelihatannya itulah karena terkadang disclaimer itu butuh panjang. Maka di dalam ayat ini Allah berfirman tentang apa namanya dikatakan oleh Allah adalah la yasa'unil ardi wala sama'i bal yasa'ani qalbu adalah abdil mu'min. Wal muradu bil mu'minil ladzi sofa qalbuhu fi sifatil basyariyati ya wa hala minal aghyari ada fawasya'al haqqu qalbuhu bil apa namanya bil aksiyati qala Abu Yazid Al-Bustami rahimallahu taala. Maka di sini diceritakan adalah tentang sesungguhnya adalah bumiku tidak cukup untukku kata Allah. Maka tadi kenapa Allah itu tidak punya jihad, tidak bisa ditunjuk, bukan di bumi, bukan di langit. Bukan di luar, bukan di dalam. Tapi tadi, langitku tidak cukup untukku. Maka tadi tidak bisa menganggap Allah itu di langit. Karena tidak cukup untuk Allah. Allah sendiri yang mengatakan. Tetapi hati hambaku yang mukmin. Hati hambaku yang mukmin. Yang bisa menampungku. Itulah. Al-mu'min mir'atul mu'min. Dan itulah hakikat ruh. Hati yang mukmin itu adalah tadi. Al-mu'min itu adalah ruh kita.
yang ditiupkan oleh Allah. Dan itu adalah qadim sebetulnya. Milik Allah. Nafakhtu fihi min ruhi. Milik Allah. Untuk kembali pada Allah. Kenapa ada seolah al-mu'min mir'atul mu'min? Allah membawamu kepada Allah. Maka jangan bukan pada jasadmu. Bukan pada hatimu. Tapi pada ruhmu itu. Karena ruhmu adalah Rasulullah. Semua. Ya. Sahabat pahami. Maka kata Allah tadi kata la yasaunil ardi wala samai bal yasani qalbu abdil mu'min, kecuali di hati orang beriman. Inilah. Maka di sini ada kaukabun durri, kata Allah masalu nurihi kamiskat piha misbah al misbahu az-zujajah tu ka'ana kaukabun. Inilah kaukabun. Ada bintang kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Ada pohon sajarah yang murka. Mana itu? Zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah. Pohon zaitun yang enggak ditumbuh timur dan di barat, karena tumbuh di hati. Itulah rumah Allah. Jangan kamu bayangkan Allah itu karena kalbu kamu bayangkan fisik. Sehingga tadi manusia, oh Masya Allah ada tubuh manusia. Nah inilah manusia nggak ngerti. Dikiranya kalbu itu bukan fisik. Bahkan juga bukan metafisik. Ingat, dimensi abstrak bahasanya. Dimensi goibul goib, sirrus sir. Itulah bukan batin lagi. Maka inilah maka Allah itu bukan di dunia dan juga bukan di akhirat. Ingat itu. Dunia itu makhluk, akhirat itu makhluk. Maka tadi orang yang mencari akhirat itu bukan kembali pada Allah. Orang mencari surga bukan Allah. Karena dunia akhirat, dunia itu makhluk, akhirat pun makhluk, dan Allah tidak ada pada di situ. Tadi semua itulah pada kolbu kita dimensi ketuhanan. Maka di situ. Kenapa kata Abah juga ada surat Alam Nashrah Laka Sadrak. A-nya adalah istifham takriri, digunakan untuk bertanya takriri. Untuk apa? Menegaskan betapa di sini rahasianya. Sampai begini Nabi Muhammad dibelah dadanya. Karena di sinilah rumah Allah, qalbul mu'min baitullah. Di situ ada tempat keluar masuknya ruh tadi semua. Dengan napasmu tadi masuk keluar sirullah, nurullah. Nafas, nufus, napas, anpas, tanarpas. Maka selalu berkaitan antara otakmu, ya, gelombang-gelombang theta, alfa, beta di sini, tapi berkaitan dengan di sini. Tadi semua, ya. Inilah yang adalah zaitunatil syarqiyati wala gharbiyah. Itulah kenapa pohon zaitun itu adalah buahnya adalah seperti jantung kita. Maka maaf ya, ternyata hari ini dia membuktikan kesalahan ulama dulu menganggap bahwa qalbu itu di hati. Ternyata bukan, ternyata di jantung. Karena hati itu adalah beda tadi semua, ya. Adanya pada jantung, sahabat. Dan di situ ada nupus nafas. Disitulah sumber hidup, hakikat hidup pada diri kita. Dan manusia bisa salah. Maka tadi kata Abah, jangan mentuhankan manusia. Dari awal juga kata Abah, ya. Ulama dulu hebat pada zamannya, tapi tidak pada hari ini. Karena ilmu biologi belum ada dulu. Geologi belum ada. Genetika belum ada. Antropologi belum ada. Semua. Ilmu kromosom belum ada. Ilmu gen belum ada. Karena Allah belum dohirkan. Maka di sini jangan bersandar kepada apa yang dikatakan mereka dulu. Benar pada saat itu. Itulah pandangan manusia selalu berubah, kata Abah. Dari Imam Ja'far As-Shadiq ke Imam Hanafi, ke Imam Maliki, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari mulai murid-muridnya. Dari pentarjihnya Imam Rafi'i, Imam Nawawi, terus berubah. Bikinlah Tufatul Muhtaj. Bikinlah Al-Majmu. Terus Fathul Wahab, Taqribatul Mu'in. Imam Bajuri dengan Jainuddin Malibari dengan Fathul Mu'in. Sama-sama Syafi'iyah. Berantem. Beda. Bukan beda. Bukan su'ul adab. Inilah pandangan Jainuddin Al-Malibari dengan Imam Bajuri dalam kitab Bajuri. Tentang apa? Tentang perempuan masuk dalam masjid. Tentang anak yang masuk ke dalam masjid. Kata Imam Bajuri boleh. Karena masalahnya bukan najisnya anaknya. Bukan perempuan itu. Tapi darahnya.
selama tidak menetes. Tuh. Pahami. Dan yang maksud tidak boleh masuk ke dalam masjid itu bukan junub kamu habis tidur sama bini. Dan masjidnya masjid yang mana? Maksud Allah di situ. Nah di sinilah tergantung juga memahami Al-Quran. Kamu pandai memahami secara syariat tapi hakikat tidak mengerti. Masalah lah. Pada pandangan syariat itu Musa selalu salah walaupun kelihatan akal benar. Maka disitulah Allah kisahkan Musa dan Khidir. Tadi semua. Tadi ya. Maka itulah Tuhan Sabul Qadir. Udah menadung kolbi kutbi. Nah inilah kolbuku, ada kiblatku. Kolbi kutbi. Kutubku adalah pusatku. Kolbiku. Wa qalabi lubnani. Dan tubuhku inilah gunung Libanon yang melawanku. Yang harus aku lawan. Semua. Wa qalabi lubnani. Syirri Khadir. Nabi syirku adalah Nabi Khidir. Oh, jangan nyari-nyari Nabi Khidir ke pinggir sungai. Ke pinggir laut. Inilah yang disebut marojal bahraini antara alam dohir dan alam batin ada pada dirimu. Ngapain aprak-aprakan keluar nyari Khidir? Itu jangan-jangan itu tukang ikan lagi di pinggir. Inilah kalau orang bersyariat tapi tidak berhakikat. Ngomongin syariat pada tubuh hakikat adalah dari semuanya. Syiri khadiri wa ainuhu urfani. Penglihatanku, ma'rifatku. Nah, berarti bukan mata ini untuk melihat itu. Tapi ada penglihatan ma'rifat pada Allah. Man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah wa huwal batil. Maka orang yang melihat segala sesuatu tidak mampu melihat yang sebaliknya, batil. Ternyata di balik mukawan itu makawana. Ternyata balik makhluk itu khalik. Khaliklah yang dohir itu. Khaliklah yang batin itu. Khaliklah yang awal itu. Khaliklah yang akhir itu. Tuh. Karena disitulah sahabat Allah ajarkan pada kita. Ini heran orang-orang ini tadi semua ya. Pahami ya sahabat tadi semua ya. Yang kita apa namanya tentang perjalanan ruhani kita ini harus dipahami. Kalau tidak. Tapi kata Abah, nggak usah pusing dengan teorinya. Itu biarlah tugas kami tadi semua ya, memahaminya. Tapi yang penting adalah prakteknya. Bagaimana sholatmu? Prakteknya. Siapa yang harus sholat? Apa itu sholatul maktubah? Apa sholatul wusta? Apa itu sholatul daim? Praktek, bukan teori. Kamu ngomongin resep sejuta kali. Tapi tidak pernah masak. Maka inilah yang Abah katakan hari ini. Islam menyebut-nyebut nama Allah. Tapi mereka membuktikan Allah orang yang kalian sebut kafir itu. Contoh Einstein, Newton, Archimedes, Kepler, James Watt, Cartwright itu membuktikan tadi. Sampai mereka bilang bahwa setiap benda itu yang terkecil atom. Dipelajari lagi, oh ternyata di dalam atom itu ada elektron dan proton dan neutron. Dibalik lagi sama mereka. Oh ternyata di balik elektron, proton itu ada neutron, di baliknya lagi ada boson, dipelajari lagi. Ternyata di dalamnya ada quark. Ternyata di balik quark lagi. Dia bilang baru ketemu. Inilah God spot. Tidak bisa dideskripsikan lagi. Mereka membuktikan Tuhan dengan ilmu pengetahuan. Kita ngomong Allah. Nggak tahu Allah. Mereka nggak nyebut Allah. Membuktikan Allah. Itulah kenapa tangan mereka digunakan. Thomas Alva Edison menemukan listrik. Newton menemukan ilmu cahaya. Einstein tentang relativitas. Benda itu ada gaya sentrifugal, gaya sentripetal. Karena mereka itu tidak ngomong-ngomong Allah. Tapi tidak ngomong-ngomong Muhammad. Tapi tiap hari hidup bersama Muhammad. Sebenarnya kalau kalian ngerti. Tadi semua. Kita nyebut-nyebut Muhammad tapi tidak pernah kenal Muhammad. Nyebut-nyebut Allah nggak kenal dengan Allah. Mereka membuktikan. Akhirnya apa? Terciptalah makhluk-makhluk yang bermanfaat buat makhluk dalam dunia ini. Handphonemu, mobilmu, motormu, listrikmu, pesawat terbangmu, segalanya. Karena mereka tidak ngomong Allah dan Muhammad, sadar tidak sadar mereka digunakan oleh Allah dan Rasulullah justru untuk memberikan jadi rahmatan lil alamin. Cuma kalian malah salah menuduhnya.
Sementara kita tiap hari menjadi jongos tadi, cuma yang ngemis-ngemis nyebut-nyebut pada Allah tapi nggak ngerti Allah. Maaf ya, ini harus diluruskan. Jadi ternyata bukan pada sholat maktubahmu, justru mereka nggak usah sholat maktubah. Karena sholat maktubah itu adalah hanya untuk mengenali fi'il. Nah, fi'il mereka itulah sholat sebenarnya. Maka kenapa dalam sholat pun dalam Quran? Apakah kamu pikir dalam Quran itu berapa fikih sholat dalam Al-Quran? Abah nanya. Ya, coba jangan terlalu melebih-lebihkan yang tidak dilebih-lebihkan oleh Allah tadi, dan tidak dilebih-lebihkan oleh baginda Nabi. Ini orang Islam ini sudah menjauh, menempatkan Muhammad salah, menempatkan Allah salah. Kalau terlalu berlebihan akhirnya malah nggak ngerti apa-apa. Karena berlebihan itulah tidak ngerti apa-apa dan tidak pernah berbuat. Lakukan, just do it. Maka iman itu bukan hanya ucapan, bukan juga keyakinan. Al-imanu tasdikun bil qalbi wa ikrarun, tapi sing penting wa amalun bil arkan. Apa artinya kamu tahu di kitab bahwa gula itu manis kalau kamu nggak buktikan? Apa artinya kamu kolakila dia mengatakan tentang garam itu asin, tapi kalau kamu nggak buktikan? Karena tubuh inilah dalikal kitabul la raiba fi. Kitalah yang harus membuktikan Al-Quranul Mubin. Ini yang seharusnya adalah tadi semua. Mereka menemukan banyak hal tadi semua. Bahkan kalau kalian pergi ke negaranya menebang pohon udah nggak berani. Wow, udah kena hukuman berat nebang pohon di sana itu. Ya, paham itu. Ya, bagaimana mereka itu? Ya Allah, tadi semua. Inilah yang kebalik-balik tadi semua. Ya, di sini dijelaskan juga tentang apa namanya. Maka sebagai penutup dari Abah adalah yang buat bapak-bapak tadi prakteknya saja, kata Abah. Ilmunya udah nggak usah, serahkan saja kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ilmu syariat datanglah guru-guru kalian di pondok pesantren. Maka itulah kenapa Abah terus membangun pesantren. Abah sudah 26 ke 27 ini yang sedang Abah bangun. Bukan punya Abah, punya orang. Tadi semua ya. Tapi Abah akan pilih orang-orang yang sudah betul-betul mau menjadikan itu adalah sebagai ladang kepada dia bermanfaat buat makhluk dalam ilmunya. Dan kiai-kiai yang sudah tidak merasa lagi punya ilmu. Tidak ngaku-ngaku punya ilmu. Karena kalau orang sudah merasa punya ilmu, maka dia akan menjual belikan ilmu. Itu aja masalahnya. Tadi akan merasa memiliki. Tadi ya. Maka Abah terus bangun. Tadi, ayo tanya, masih banyak di sekitar kita. Tadi semua. Ulama-ulama kita masih ikhlas tadi semua ya. Tapi hati-hati dengan ulama-ulama gadungan dalam arti mereka datang dari mana tahu-tahu sudah kiai haji, kiai haji, kiai haji. Inilah yang Abah selalu lawan tadi semua ya. Mereka-mereka yang mutar balikan fakta tadi semua ya. Maka kalian harus mengerti ya. Maka tadi, tapi jangan juga pada kiai kita yang belum sampai ma'rifat juga tanya ilmu ma'rifat. Karena semuanya masing-masing punya ahlinya. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan kendal ilmu kedokteran, ilmu dokter saja urusan nyukur sama tukang cukur. Kenapa? Dia bukan ahli. Tukang cukur datang ke dokter. Ilmu syariat datang ke orang hakikat harusnya. Demikian pula untuk tubuh. Maka tadi dulu fuqaha dan hukama itu adalah beriringan bersama. Satu membersihkan tubuhnya, satu membersihkan batinnya. Sekarang kadang-kadang muncullah isu dari Belanda akhirnya. Orang-orang fuqaha ini membenci pada hakikat. Inilah kesalahan. Ya. Inilah yang terjadi. Setiap bidang ada ahli jasad, ada ahli hati, ada ahli ruh, ada ahli ma'rifat. Dan tidak ada manusia yang sempurna. Maka tadi kata Allah, wa yas'alunaka 'anil ruh, qul ruh min amri tuh. Amr, ruh itu urusan Tuhan. Qul ruh min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi. Setiap orang punya ilmu sedikit-sedikit sebetulnya. Untuk apa? Supaya kita tidak merasa jadi barsiso. Aku mengerti segalanya. Ayo. Ilmu batin ada ahlinya. Ilmu dohir ada batinnya. Fuqaha ada akhirnya. Mufassirin ada ahlinya. Muhaddisin ada akhir. Ada. Hukama ada ahlinya. Kecuali kamu sudah sampai kepada ulama rasyihin. Yang rasyih berarti ulama yang sudah menggabungkan ilmu fikih, ilmu
tasawuf, ilmu tauhid, ilmu ma'rifat. Nah, itulah yang disebut dengan Yasin. Jadi kalau nggak begitu berat, jangan coba-coba ngaku mursyid. Jangan coba-coba ngaku guru ruhani. Kalau belum sempurna fikih pada tubuhmu, ilmu fikih tadi semua. Karena butuh yang harus kita bersihkan dari jasad ini. Tapi jangan kelamaan. Jangan buang-buang waktu. Tadi semua. Masuk terus. Ya. Maka di sini di Abah ada riyadhah, ada khalwat. Tadi semua ya. Kenapa yang harus dilawan? Ada mandi tobat. Mandi tingkatan 1, tingkatan 2 itu ada untuk mensucikan jasad. Karena jasad kita lah musuh kita yang sebenarnya. Tadi semua ya sahabat. Maka sebagai penutup dari Abah adalah tentang bahwa bagaimana manusia yang baik itu adalah setelah mengerti kiblat jasadnya, kiblat hatinya, kiblat ruhnya, kiblat rasanya. Sampai tuduhan Syabul Qadir menjelaskan adalah faidah sama solata. Solatani tuh. Solatani, 2 solat. Ya. Faidah sama bersatunya 2 solat ada dohiron wa batinan. Dohir dan batin. Solat syariat, solat maktubah, solat wusta, solat daim. Wa batinan faqad adalah tammatis solatu wa ajruha adimun fil kurbati ala biruhaniyati wa darajati bijismaniyati fayakunu hada musalla abidan fil dhahir wa arifan fil batin. Nah itu yang harusnya. Abid soleh jasadnya, arif ruhnya. Wa arifan fil batin wa idalam yajtami salatu tariqati ma'as salati syariati bihayatil qalbi bahwa naqisun wa ajruhu yakunu minad darajati la minal kurbati. Jadi darajat untuk tubuhmu itu surga. Dari semua itulah surga, darajat. Ya. Dan juga adalah untuk kurbahmu dari semua ya. Tadi yang penting adalah yang penting kata Abah sih sebenarnya buat kalian yang penting tadi harus ketemu dengan Shin. Punyalah guru rohani yang membimbingmu dari semua ya. Itulah hakikat Muhammad. Itulah yang disebut dengan tiplul ma'ani. Lahirkan Muhammad pada dirimu dari semua ya. Lahirkan Muhammad pada dirimu. Kemudian mandinya, makannya, istinjanya. Kemudian juga teruslah berbagi. Memaafkan, menyayangi. Tapi yang sing penting ada sedekah. Jangan pelit. Orang yang ingin belajar ruhani pelit mustahil. Sahabat. Demi Allah. Tapi Abah menyaksikan masih banyak orang-orang pelit. Dari semua. Ya. Bagaimana kamu itu? Kamu kan ingin takhallaqu bi ahlakillah. Tapi pelitmu itu sejuta setan. Tadi semua. Tadi guru-guru orang rohani yang sudah ikhlas tidak mau diberi. Tapi dia akan tahu. Sebetulnya pemberian bukan untuk dirinya. Pahami itu. Ya, mereka tidak akan pernah meminta. Bahkan tidak akan pernah hatinya. Tetap menyayangi. Tapi yang disayangkan adalah dirimu sendiri. Dari semua. Karena hakikat dari kehidupan ini berbagi. Sahabat. Ya. Maka disitulah kenapa ciri orang takwa sedekah. Ciri iman sedekah. Ciri ini. Ciri orang hijrah sedekah. Maka ngomongin kayak apapun, ngebuihnya kamu ngomongin fikih, ngomongin tasawuf, tapi kalau pelit, no way. Itulah kata Allah, lan tanalul birra. Lan, Allah menggunakan kata lan, maka nun, artinya tidak mungkin, tidak akan pernah kamu menjadi orang beriman, lan tanalul birra, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kamu mengeluarkan harta yang kamu sayangi. Maka di sini sahabat, Abah bahkan gerakan sampai hari ini kita bangun pondok terus, tapi kita pilih-pilih, maaf harus pilih-pilih. Kalau ada teman-teman yang belum dapat kebagian, kata Abah, bukan kalian belum ikhlas, ya barangkali yang ikhlasnya banyak, gitu kan dari semua ya. Kita sedang berjalan dari semuanya. Dan inilah yang hari ini yang kita sedang bangun adalah pondok yang ke-27 milik orang lain, bukan milik Abah. Abah hanya menyiapkan dana dan tenaganya saja. Dan kita pun ya tadi ini yang bedah rumah nih, tim bedah rumah juga MDNA nih, tolong ya. Tadi semua kita tolong nanti Mas Usman tadi data kembali, tetapi adalah kembali tadi adalah kita sebagai kiprah kita kepada Abah Anom
tadi semua. Maka niatkan semuanya adalah kepada guru kita semua, ya. Jadi semuanya itu bukan karena kamu ingin pahala, bukan kamu ingin ini, bukan kamu ingin viral, bukan. Lakukan karena Allah, tadi semua, ya. Sebagai tanda terima kasih pada guru kita. Itu saja tadi semua, ya. Terus berbuat kebaikan. Itu bukan kebaikan yang datang dari kesucian hati, bukan karena sebab dan sebab tadi semua, ya. Ini karena udah mandek nih, dari bedah rumah diangkat 18 rumah ini, kayak 19 rumah. Ayo. Karena Abah masih ingin membedah rumahnya Ibu Ustazah Yayah di sini dekat. Jadi maaf juga yang jauh, Abah hanya akan kan tadi Quran mengatakan tadi dalam orang zakat dari yang dalam, yang dekat terus maju. Ringnya itu tidak boleh moncal ke sono tadi semua, ya. Itulah aturan juga zakat fitrah. Kenapa zakat fitrah itu tidak boleh dibagikan keluar kampung? Karena memang kamu hanya bertanggung jawab di lingkunganmu sendiri, sahabat. Tapi yang ingin Abah terapkan adalah girohnya, berbaginya itu tadi semua, ya. Ayo terus belajar berbagi, karena selama kamu pelit, kamu tidak akan dibukakan oleh Allah. Karena Allah itulah, karena kata Allah, ahsin kama ahsanullahi ilaika, berbuat baiklah. Dan ternyata semuanya tentang sedekah. Alladzina yunfikuna fisarra'i wadarai. Ciri orang takwa, ciri orang hijrah. Alladzina amanu wahajaru fisabilillah bi amwal, harta. Jadi semua. Jadi orang khusyuk, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi walladzina hum lizakati fa'ilun. Tidak akan khusyuk kamu kalau enggak keluarin zakat. Sampai Nabi berkata, la sholata illa bi zakatallah. Enggak ada salatmu kecuali kau telah hablum minan nas, adalah menyayangi makhluk. Hablum minallah, buktikan dengan hablum minan nas. Dan hablun minal alam. Mohon maaf atas kekurangan, sehat semua hari ini. Ojo lali teman-teman, malam seperti biasa kewajiban. Kamis malam Jum'ah. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Taubatan abdi zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Assalamualaikum ya malaikat zaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya miftahul ghaib. Assalamualaikum ya Sayyidi Abdul Qadir Jailani qaddasallah. Assalamualaikum Sayyidina wa mursiduna Syekh Ahmad sahibul wafat ajruh. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nurhaqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Antini mahabbataka wa ma'rifataka.
Selamat malam sahabat Abasatu MDNH dimanapun berada. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama senantiasa bersyukur. Segala puji adalah kepada Allah, ya, atas segala nikmat yang Allah limpahkan dan juga atas segala rezeki yang melimpah, yang barangkali adalah kita tidak sadarinya, ya. Pada malam hari ini Abah ingin mengajak kepada kita menjadi manusia yang khusus, manusia yang spesial, ya. Dan itulah yang dicontohkan junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW, selalu menyayangi orang yang menyakitinya. Bagaimana baginda Nabi adalah menyuapi adalah seorang Yahudi buta 12 tahun, menyayangi Pak pendeta Nasrani yang selalu memberinya tai kotoran unta, dan menyayangi adalah juga pemimpin kaum Majusi yang selalu meludahinya. Disinilah kita mengerti sahabat, sesungguhnya di dalam kehidupan ini bagi orang-orang yang beriman sebenarnya adalah menyadari sepenuhnya tidak ada satu pergerakan af'al pada diri kita yang bukan daripada af'al Allah. Maka tidak ada kata bagi kita adalah untuk berkeluh kesah sebenarnya. Tidak ada kata kepada kita adalah untuk selalu mengeluh, dan tidak ada pada diri kita sebenarnya kalau kita mengerti betapa sayangnya Allah pada kita. Tetapi terkadang kita tidak mengerti bagaimana sayangnya Allah kepada kita karena kita masih berada pada kesadaran yang rendah. Tidak apa-apa, karena hidup adalah merupakan sebuah proses kepada kita belajar. Hidup adalah merupakan sebuah proses sekolah kepada kita. Buat siapa? Buat si jiwa untuk sekolah. Agar dia bisa mensucikan dirinya dan dia memahami tentang hakikat dirinya. Maka sahabat, pada malam hari ini kita akan membahas, kalau seandainya kita mengerti bahwa ternyata sakit itu baik, maka sesungguhnya kita akan selalu berharap kepada Allah itu adalah diberikan sakit sebenarnya. Kalau seandainya kita mengerti bahwa orang-orang yang menyakiti kita sebenarnya adalah utusan Allah kepada kita untuk melatih jiwa kita untuk lebih sabar. Yang pertama adalah, yang kedua untuk melatih sebenarnya Allah sedang mensucikan jiwa kita. Nah, inilah sebenarnya segala apa yang terjadi, bagaimana Allah ingatkan dalam Al-Quran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menciptakan kita dan apa-apa yang terjadi dan kita perbuat. Itulah Abah sering menjelaskan tentang makna Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah, isi alam ini terhimpun di dalam ayat-ayat Qur'aniyah, ayat-ayat kauniyah, adalah di alam ini semua, ya, ada dihimpun di dalam Al-Quran, ya, dan Al-Quran terhimpun dalam suratul Fatihah. Suratul Fatihah adalah dihimpun di dalam lafaz Bismillah dan dihimpun pada titik, pada baknya lafaz Bismillah, dan terhimpunlah pada titiknya. Kalau kita mengerti bahwa segalanya apa yang terjadi itu adalah datang dari titik itu. Karena titik itu seumpama proyektor. Pada titik itulah proyektor akan terpancar. Nah, cahaya yang terpancar itu yang disebut Nur Muhammad. Adapun adalah gambar yang muncul di alam ini, di layar, itulah yang disebut dengan Nur Insan. Dan sebaliknya adalah yang di sebalik proyektor itulah Nurullah, sahabat. Maka sebenarnya tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Tidak ada yang terjadi ini tanpa sepengetahuan Allah. Maka bagi orang-orang yang sudah sadar menyaksikan af'al Allah pada diri dan di luar diri,
menyaksikan asma Allah pada diri dan di luar diri, sifat Allah pada diri dan di luar diri, dan akhirnya mengesahkan ahad Allah, mengahadkan adalah Allah. Wahdaniyat fil af'al, wahdaniyat fil asma, wahdaniyat fil sifat, wahdaniyat fil zat. Maka sebenarnya kalian akan berterima kasih kepada orang-orang yang menipu kita. Berterima kasih bahkan kepada orang bahkan yang membunuhmu. Berterima kasih kepada orang yang menyakitimu. Karena semuanya akan berjalan pada sunatullah. Artinya debt collector yang datang pada kita sebenarnya adalah sedang mensucikan jiwa kita. Kalau seandainya kita dalam keadaan kotor rumah kita, tiba-tiba ada yang membersihkan. Haruskah kita marah kepada dia? Tentu kalian akan berterima kasih kepada orang yang telah membersihkan rumahnya. Kalau halaman rumah kita dalam keadaan kotor, pada saat ada orang yang membersihkan halaman kita, tentu kita akan berterima kasih pada orang tersebut. Nah, disinilah sesungguhnya tentang hakikat kehidupan, sahabat. Di mana sebiji zarah akan ketemu. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebiji zarah yang kita lakukan akan ketemu. Nah, tetapi masalahnya adalah manusia hari ini, terutama orang Islam, belum memahami bahwa kehidupan ini adalah sekolah kepada jiwa. Bahwa kehidupan ini adalah merupakan sebuah proses, adalah Allah sedang mendidik si jiwa adalah untuk mengerti siapa jiwa itu. Karena pada dasarnya pada saat tubuh ini bergerak, percayalah itu datang dari hatimu. Dan pada saat hatimu memerintahkan tubuh untuk bergerak atau untuk diam, sebenarnya itu datang perintah adalah dari ruh. Dan pada saat ruh itu memerintahkan hati untuk menggerakkan tubuh, sebenarnya itu datang dari nur yang bernama Muhammad. Dan pada saat nur Muhammad itu menggerakkan ruh untuk menggerakkan hati, untuk menggerakkan tubuh kita, sebenarnya adalah yang bergerak adalah hayatnya Allah. Dan pada saat engkau mengerti sesungguhnya pada saat hayat menggerakkan nur untuk menggerakkan ruh, sebenarnya Allah lah yang berbuat, sahabat. Maka disinilah kesadaran yang harus dibangun kepada kita adalah kesadaran yang baik, kesadaran ketuhanan. Itulah kenapa tubuh kita adalah dimasukkan ke dalam tanah, sementara ruh kita dipanggil oleh Allah. Karena Allah sedang memperlihatkan kepada kita, yang sebenar-benarnya dirimu adalah bukan jasadmu itu. Maka disitulah sebenarnya adalah jiwa, kan tadi. Kita harus memahami perbedaan antara jiwa dan ruh. Kata Abah, pada saat ruh ditiupkan pada tubuh dan dia meliputi diri kita disebut jiwa. Dan Allah dalam Al-Quran menyebut diri kita jiwa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Misalnya. Contoh lagi adalah Allah berfirman adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan marya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu adalah kita dipanggil jiwa. Dalam ayat yang lain Allah memanggil kita jiwa. Wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka sahabat, sesungguhnya kalau kalian mengerti dan kalian silahkan mau belajar memahami atau kalian terjebak dengan doktrin masa lalu, silahkan. Tetapi masalahnya kalau kita terjebak dengan doktrin-doktrin masa lalu, tetapi tidak memahami tentang hakikat jiwa itu sendiri, maka tidak akan ada perbaikan pada diri kita. Karena pada dasarnya ilaihi marji'ukum jami'an. Semuanya harus kembali kepada Allah. Karena kita adalah inna lillah, kita adalah milik Allah. Wa inna ilaihi, dan semuanya milik Allah, kepada Allah lah ilaihi. Roji'una, dikembalikan. Maka inilah kehidupan yang harus kita fahami. Jadi
bagaimana memahami kehidupan bahwa sesungguhnya hari ini adalah sebenarnya kita ini sedang memerankan yang ada di titik tadi adalah dipancarkan lewat proyektor itu adalah catatan-catatan kehidupan kita sebelumnya. Kalau kalian paham, yang akan kalian perankan dalam kehidupan ini enak atau tidak enak. Maka istilah neraka itulah sebetulnya alam jasad ini. Kalau kalian paham, maka berasal dari naraika. Naraika itu adalah di mana adalah begini sahabat. Dalam kehidupan yang sebelumnya kita banyak hutang. Terutama yang berkaitan adalah kepada hak adami, kepada manusia. Maka itulah Allah berfirman tentang wa nafsi wa masawah falhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu bicara pada si jiwa, bukan pada si ruh. Karena pada saat posisi si ruh, baik dan buruk ruh itu, ya hanya satu saja tujuan dia. Tetapi yang ada baik dan buruk adalah si jiwa. Maka itulah si jiwa harus bertanggung jawab. Ya, adalah bagaimana. Itulah makanya jiwa harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Tanaman yang ditanamkan. Kalau tanamannya baik maka dia akan panen kebaikan. Kalau tanamannya yang si jiwa tanam adalah buruk, bahwa dia akan memanen keburukan. Itulah Nabi bersabda, ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia itu ladang daripada akhirat. Tetapi banyak orang tidak paham tentang akhirat. Tetapi dia menganggap akhirat itu kampung yang seberang sana. Padahal sebenarnya adalah akhirat adalah akhir dari perjalanan si jasad. Akhir. Ya. Nah inilah harus dipahami. Bagaimana akhir? Tergantung. Bagaimana di awal. Sahabat. Maka judul Abah hari ini adalah karena begitu banyak pertanyaan yang berkaitan, maka Abah kasih judul saja. Sebenarnya kita ini harus menyayangi orang yang menyakiti kita. Sebenarnya itulah juga dulu waktu Abah ikut pengarsa Abah Anom di Suralaya masih bertanya besar di dalam rantaian mutiara disebutnya. Beliau menyatakan dalam tanbih itu adalah bahwa kita harus menyayangi orang yang menyakitimu. Sekarang Abah barulah paham tentang adalah kenapa harus menyayangi orang yang menyakitimu. Tadi semua. Karena sama seperti kamu menyayangi orang-orang yang membersihkan rumahmu. Karena pada dasarnya adalah bukan untuk menyakitimu pada dasarnya. Tetapi adalah untuk membersihkan jiwamu. Kau punya hutang dalam kehidupan yang sebelumnya. Kau mencubit akan dicubit. Kau memfitnah akan difitnah. Kau mengambil haknya akan diambil haknya. Bahkan kau membunuhnya akan dibunuhnya. Disinilah tentang kisos itu berlaku di dalam alam ini sahabat. Maka marilah cerdas dalam memahami kehidupan ini. Nah disinilah kenapa juga kita menyaksikan bagaimana para nabi-nabi itu tidak membalas. Ya, apalagi di dalam sebuah pernyataan Nabi Isa, kalau engkau ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Tuh. Dan baginda Nabi bagaimana menyayangi orang Yahudi, menyayangi orang Majusi, menyayangi orang yang memfitnahnya. Karena ternyata, itu sahabat. Sama seperti pada saat rumah kamu kotor, tiba-tiba ada membersihkan, kamu pasti akan berterima kasih, bukan marah. Sama seperti orang itu datang memfitnahmu, sebetulnya dia sedang membersihkan jiwamu. Karena kau punya hutang dalam kehidupan sebelumnya. Maka dia adalah utusan Tuhan untuk menyelesaikan urusanmu dalam kehidupan sebelumnya. Supaya kau bisa pulang pada Allah tanpa hutang. Sahabat. Karena kita tidak mungkin pulang pada Allah. Itulah yang sampaikan la yamassuhu illal mutahharun itu. Bahwa kamu tidak akan sampai pada Allah, tidak akan kembali pada Allah kecuali kau sucikan jiwamu itu. Nah, orang-orang yang menyakiti kita sebenarnya kalau kita paham sedang mendidik, sedang mengambil penyakit-penyakit, kotoran-kotoran yang pernah kita tanam sebelumnya. Nah, inilah yang harus kita pahami tentang kehidupan. Maka kehidupan ini sahabat di dalam surat
surat Yunus ayat 30 yang Abah sering bacakan adalah bahwa Allah menyatakan adalah hunalika di tempat itu, yaitu sekarang di tempat ini. Yang kita sebut adalah dahulu adalah akhirat. Tetapi hari ini adalah akhirat dari kehidupan yang lalu, tetapi hari ini adalah dunia buat kehidupanmu, buat akan datang. Maka hari ini seolah-olah kita sedang memerankan peran tadi baik dan buruk yang pernah kita catatkan yang belum selesai kita selesaikan. Karena sebiji jarah dengan manusia. Kenapa dengan manusia? Jelas dari kata firman Allahnya kata khair. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Itu pasti adalah sebiji jarah itu dengan manusia. Karena dosa dengan Allah, sahabat, Allah sampaikan walaupun sebanyak buih di lautan, walaupun sebanyak pasir di samudra, walaupun sebanyak pepohonan dan daun, bahkan sebanyak makhluk yang bernapas, dosa kepada Allah itu dimaafkan. Otomatis sahabat sebenarnya. Tetapi yang menjadi sangkutan kepada kita adalah hak adami. Itulah kenapa sebelum pada saat kematian seseorang selalu wakil keluarga menyampaikan. Kami atas nama keluarga mewakili keluarga. Kalau ada yang berkaitan sangkut paut dengan hutang pihutang maka selesaikan dengan kami. Dan demikian pula terjadi pada saat kisah Akasah. Pada saat baginda Nabi sudah kedekatan, sudah kepulangannya. Beliau berpidato. Barangkali wahai sahabat-sahabatku, aku punya hutang pada kalian. Nah itulah sahabat. Betapa hak adami itu adalah kita tidak boleh melanggarnya. Sebiji jarah yang kita lakukan. Sama sebiji jarah kebaikan juga. Maka hari ini kau akan memanennya. Kalau hari ini banyak yang menyayangi. Banyak yang memaafkan. Banyak yang memberi. Itu perbuatanmu. Itu tanamanmu. Tanaman yang kau tanam dalam kehidupan sebelumnya. Yang Allah bukukan. Itulah kenapa dalam surat Yasin Allah berfirman. Inna nahnu nuhyil mauta. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Allah menyebutnya adalah lauh mahfud. Ya. Inilah sebenarnya adalah catatan itu. Catatan boleh diartikan adalah catatan kodokmu. Kitalah yang menuliskannya, menorehkannya. Segalanya apapun tadi kata Allah. Allah mabeh itu deh. Tadi semua. Allah hanya akan mencatatkan saja. Adalah Allah hanya sebagai katib saja. Allah hanya sebatas. Itulah yang disebut raqib atid. Ya sahabat. Maka istilah-istilah itu. Maka hari ini sebenarnya. Bagi kalian adalah orang yang juga adalah pengamal daripada ilmu pengetahuan. Dengan adanya ilmu DNA. Kromosom. Sesungguhnya kalian akan melihat catatan-catatan karma itu pada kromosom. Sebenarnya. Tidak ada satupun kata, noda yang ada di situ. Maka itulah catatan yang kita lakukan sebenarnya. Kalau kalian paham. Maka marilah Abah selalu mengajak. Marilah kita kompromi. Marilah kita menjadi jiwa-jiwa yang menyadari tentang siapa diri kita. Mari kita sucikan jiwa kita. Maka disitulah qad aflaha, maka dikatakan wa nafsi wa masawaha falahama ujuraha wa taqwaha. Karena di sini dan di dada kita tercatat semuanya. Maka disitulah kenapa baginda Nabi bersabda setiap helaan nafas ada takdir yang kita buat. Maksud takdir yang kita buat adalah kita adalah akan memerankan apa yang kita tulis skenario dalam kehidupan yang sebelumnya. Sebetulnya. Silakan. Kalau kalian yang betul-betul pencerna Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, menyelam kepada Al-Quran, bahkan dengan tafsir tematik kalian bisa mengkelompokkan Al-Quran, maka kalian akan melihat adalah benang merah isi Al-Quran itu. Itulah kenapa di dalam Al-Quran itu dari 6.600 itu ada 1.000 ayat perintah. Ada 1.000 ayat larangan. Ada 1.000 ayat kisah. Ada 1.000 ayat 1.000. Disitulah
sebenarnya Al-Quran adalah merupakan petunjuk pelaksanaan. Al-Quran dikatakan adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kalau kalian betul-betul mempelajari Al-Quran, bahkan surat Ibrahim ayat 48 Allah menyampaikan tentang bahwa kita akan punya bumi baru, jasad baru. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Ghair, bukan kata akhar, tapi ada tubuh baru di tempat yang sama. Maka kata Abah, dunia ya akhirat. Maka kalau dunia di sini, maka akhirat di sini. Sama saja. Kalau jasadmu di sini, ya ruhmu juga di sini. Seperti gula dan manis tidak berpisah. Maka perjalanan manusia, sahabat, hanyalah tentang bagaimana memahami kisah ini. Adalah tadi, ya, marilah kita sucikan jiwa kita. Maka Allah firmankan, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Nah, inilah kehidupan ini adalah kayak tadi, orang-orang yang menyakiti kita ternyata sedang membersihkan jiwa kita. Orang yang mengambil harta kita ternyata dia debt collector yang datang. Karena ingat, bagi orang yang beriman, la tataharraku zarratun ila biidnillah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tidak ada satupun yang terjadi pada diri kita yang bukan af'al Allah. Kenapa? Supaya kita hutangnya lunas sebelum pulang pada Allah. Itu intinya. Karena si jiwa selama dia, maka jiwa yang sudah lunas, maka dia akan diundang oleh Allah kembali pada kondisi ruh tadi. Maka ya ayyatuhan nafsul mutmainnah itu adalah kepada jiwa yang sudah kembali pada martabat ruh. Tadi semua yang sudah suci jiwanya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Pasti untung yang membersihkan jiwanya dan pasti rugi yang mengotori jiwanya. Maka marilah kita sekarang adalah kompromi dalam kehidupan. Percayalah orang yang menjelekkanmu itu bukan sedang menjelekkanmu. Pandang dia adalah sebagai orang yang sedang mensucikan dirimu. Membuat jiwamu kuat. Membuat jiwamu. Dia diutus oleh Tuhan karena kau punya catatan yang harus lunas. Yang harus kau lunasi. Sebagaimana debt collector datang padamu untuk melunasi hutangmu sebelum kau pulang. Ya, sahabat. Inilah sebetulnya perjalanan. Kehidupan itu adalah perjalanan. Maka di surat Yunus 30 itu begitu jelas. Hunalika di tempat itu tablu akan merasakan pembalasan. Ya. Maka tanamanmu tergantung. Maka ad-dunya mazra'atul akhir. Dalam kitab Syirul Asrar juga dibahas tentang bahagia dan celaka. Orang bahagia bisa celaka. Orang celaka bisa bahagia. Kata Tuan Syabul Qadir. Ya. Maka sesungguhnya inilah rahasia-rahasia yang harus kita pahami. Maka agama, spirit agama selalu membawa kepada kebaikan. Selalu membawa kepada menyatukan, memaafkan, menyayangi, saling membantu, saling mengerti. Maka itulah kata Abah, kehidupan ini tubuh kita adalah bagian dari huruf hijaiyah yang harus kita gunakan dengan tajwid. Baik sesama orang hablum minan nas. Menggunakan tajwid maupun sesama dengan hablum minal alam. Demikian pula sahabat. Itulah kenapa Allah ajarkan ilmu tajwid. Kenapa Allah ajarkan ilmu qiraat. Indahnya qiraat itu adalah pada saat bagaimana nada kehidupan, nada adalah yang keluar dari jakun itu adalah menimbulkan keindahan tadi semua. Itulah qiraat. Dan adapun benar atau tidaknya membaca qiraat itu tergantung tajwid. Bagaimana tajwid itu digunakan supaya benar qiraat. Tetapi yang sebenarnya, yang seharusnya kehidupan kita ini adalah karena kita bagian dari huruf-huruf hijaiyah yang harus kita gunakan tajwid dan qiraat di dalam hubungan kita sesama manusia dan alam ini. Maka tadi, bagaimana hubungannya dengan orang yang kita pernah sakiti? Maka, apakah menggunakan idharkah atau idgomkah? Nah disinilah. Apakah menggunakan ikhfa'kah? Nah disinilah sesungguhnya kata Abah. Setiap apa yang terjadi pada diri kita. Maka tadi Mas Arman ya. Kalau Mas Arman mengerti orang yang menyakiti Mas Arman itu
pasti Mas Arman akan cium tangan dia. Terima kasih sahabatku. Hari ini aku sudah mulai satu tahap, satu titik kesalahanku di kehidupan yang lalu telah kau bersihkan. Sahabat, dalam ajaran Hindu itu neraka itu naraloka. Jadi istilah neraka itu sebetulnya dari bahasa Hindu. Surga itu juga dari bahasa Hindu. Sawarga loka. Sawarga, loka, lokasi. Naraloka, neraka itu naraloka. Adalah juga tempat lokasi. Nah, sebenarnya lokasi naraloka atau naraika adalah jasad ini. Kenapa kita harus dikasih jasad lagi? Karena pada saat ruh keluar, sahabat, dia punya hutang di kehidupan yang lalu sebagai si jiwa. Dan ruh itu tidak bisa disakiti. Karena ruh itu adalah tidak pernah sakit disakiti. Karena ruh itu tidak akan pernah lapar. Karena ruh itu tidak akan pernah, dia adalah marah. Maka dia dimasukkan kembali pada tubuh. Kenapa? Karena supaya tubuhmu merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang kau sakiti. Inilah sebenarnya hukum. Maka kata Abah, kehidupan ini adalah naraika. Jasad kita ini dah. Kenapa dikasih jasad? Karena rasa lapar ada pada jasad. Rasa rindu ada pada jasad. Rasa sakit ada pada jasad. Itulah sebenarnya kenapa ruh itu kembali ditiupkan. Surat Al-Hajj ayat 5. Bagaimana ruh itu harus bertanggung jawab, si jiwa yang disebut si jiwa itu dikembalikan ke surat Al-Hajj. Kau dikembalikan menjadi nutfah, nuktah, alaqah kembali. Kau akan memiliki ayah dan ibu kembali. Dilahirkan kembali. Sebagaimana di kehidupan sebelumnya. Engkau pernah lahir. Silakan. Kalau Abah sudah menggali semuanya. Bahkan menemukan 230 ayat. Bagaimana? Bahkan dalam Al-Quran dikisahkan bagaimana penduduk surga ngobrol dengan penduduk neraka. Nah gitu. Kalau menggunakan kisah kalian kan surga di kanan, neraka di kiri. Nah gitu. Kampung surga, kampung neraka gitu kan. Qurannya mengatakan 5 ayat menjelaskan. Penduduk surga berkunjung kepada penduduk neraka. Penduduk neraka datang ke penduduk surga. Apakah? Nah inilah tentang yang harus dipahami. Ya. Maka dalam ayat 30 ini Allah menjelaskan hunalika di tempat itu adalah tablu akan merasakan pembalasan. Adalah kullu nafsin ma'aslapa tiap-tiap diri. Nafs, di sini si jiwa. Orang mengatakan ini nanti di akhirat. Bukan, orang Allah mengatakan nafs. Nafsun. Kalau udah nafsun adalah jiwa. Kalau udah jiwa di sini. Itulah kenapa surat Hud ayat 107-108 Allah mengisahkan tentang surga dan neraka. Di mana tempat bumi dan langit masih ada. Di mana tempat kamu masih bernapas. Kalau Allah ngomong nafas, sahabat. Itu tidak mungkin ruh. Karena ruh itu bukan nafas. Ingat itu. Disinilah kecerdasan menafsirkan Quran. Dan juga sedikit memahami ilmu pengetahuan. Baik ilmu biologi. Baik ilmu genetika. Baik ilmu, nah sekarang apalagi ilmu filologi. Karena dengan ilmu filologi kalian akan mengerti asal-usul sebuah kisah tulisan. Ya. Dengan ilmu genetika kalian akan bisa menghitung berapa lama umur si genetika ini. Berapa kompleks catatan karma yang ada pada kromosommu itu. Maka disinilah sesungguhnya adalah sekolah. Maka marilah kita nikmati sekolah Allah ini kepada kita. Bagaimana caranya? Supaya kita cepat lulus, ayolah kompromi. Itulah kenapa diajarkan kepada kita. Alhamdulillah itu menggunakan alif lam istighraq. Seluruh puji itu milik Allah. Jadi kalau begitu, yang datang kepadamu dengan wajah angker itu bukan untuk menyakitimu. Orang yang datang kepadamu mengambil milikmu itu sebenarnya bukan untuk menyakiti dirimu. Tapi dia datang kepadamu adalah sebagai utusan Allah. Untuk menyelesaikan urusanmu di kehidupan yang sebelumnya. Yang masih tercatat dalam buku wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Tadi semua. Maka ayo barangkali di kehidupan ini kamu tidak akan selesai. Tapi lebih baik kita cicil
terus kita belajar. Maka yang terbaik, pantas guru saya mengatakan, sayangilah orang yang menyakitimu. Sekarang saya mengerti. Dulu Abah 15 tahun yang lalu karena sudah mengerti sahabat. Sampai Abah bikin saya marah. Siapa yang paling hebat memfitnah Abah Setu? Siapa yang paling hebat menyakiti Abah Setu? Dari semua. Ya. Maka Abah kasih hadiah. Dan disinilah kita mengerti kenapa Umar bin Khattab selalu memberikan hadiah kepada orang-orang yang menemukan keaiban-keaiban Umar bin Khattab. Dan sebaliknya Umar bin Khattab akan marah kepada orang-orang yang memujinya. Sahabat, karena puji itu milik Allah. Tapi barangkali Umar saat itu belum paham, belum mengerti cara mengembalikan puji itu pada Allah. Seharusnya pada saat kita dipuji, kita katakan, ya Allah, engkau sedang dipuji lewat diriku. Nah itu. Kita nggak usah merasa, ya Allah, engkau sedang dipuji lewat diriku. Itu. Nah, itu.